Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di ROM Havok yang terbaru ya. Dan menurut saya ini beda banget dari versi 3.7 sebelumnya, dan ini lebih baik lagi ya. Fiturnya lebih baik lagi, ada FPS info dan lebih hemat baterai. Kebetulan saya gak buat sosial media di penggunaan saya, dan shotnya bisa besar banget guys. Oke, dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go. To the PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari ROM Havok yang terbaru ya. Di ROM Havok ini baterai sisa 16%. Dan penggunaan saya buat sosial media lebih banyak daripada ngegame ya. Kebetulan saya nggak ngegame dari kemarin. Dan ngegame tes bentar aja buat ngetes normal atau nge-lag atau enggaknya pas di game ya. Ternyata masih enak aja. Agak berbeda ya. Dan di sini dari aplikasi bawaannya seperti ini ya, saya install Game Center dan di full max. Jadi karena di bawaan ROM Havok nih nggak bisa semut ekstrim ataupun 90 fps, nggak bisa ya. Cuma bisa semut high. Jadi karena saya review penggunaannya masih default bawaan tanpa ganti kernel ataupun tanpa root, jadi saya biar pakai Game Center ini buat semut ekstrim ataupun 60 fps ya. Dan aplikasi yang lain kayak gini nggak ada pemutar musik, ada radio, pemutar suara ada, dan perekam layar ada dari status bar ya, FPS info juga ada. Jadi ROM ini mirip dengan ROM Corvus sebenarnya saya lihat. Jadi mirip banget dengan Corvus, cuma bedanya di header image ya. Tapi nggak terlalu penting sih sebenarnya header image ya guys. Jadi untuk fitur-fiturnya sebenarnya sama aja menurut saya ini. Oke, dan rekam layarnya di sini. Jadi settingannya kayak gini doang, dan ini langsung mulai ya. Jadi sumber suaranya kalian bisa aktifin dari mic internal ataupun mikrofon dan langsung normal. Dan untuk suaranya masih bisa lah saya tes 1 menit, jadi masih normal juga. Jadi di ROM ini saya belum menemukan bug dan masih stabil ya. Jadi kalau ada yang nanya di ROM ini atau Corvus, ya sama aja bagus. Cuma di Corvus masih ngebug di bagian Corvus parts ya, masih force close belum dihilangin. Di sini nggak ada Corvus parts ataupun Xiaomi parts, nggak ada, cuma fiturnya lengkap. Dan di sini kernel bawaannya sudah diganti ya, karena versi sebelumnya itu dia pakai dari RAD itu sama extended. Saya lebih milih ke extended sekarang karena di game lebih stabil extended. Dan buat social media nanti kalian bisa lihat ini lumayan hemat ya. Untuk bawaannya sudah bagus ini sebenarnya. Jadi Havok ini dulu pakai kernel extended dari versi 3.3 perasaan extended, lama-lama ke RAD terus pindah lagi ke extended ya, bolak-balik terus. Dan kita lihat di sini sistem opsi developer memori, penggunaan memorinya nggak boros-boros amat, 700 MB free-nya ya, jadi nggak terlalu boros untuk memori RAM-nya. Dan keamanan di sini juga ada face unlock. Oke, dan di face unlock-nya kayak gini, ini cuma satu wajah ya, nggak bisa lebih dari satu wajah. Jadi kayak gitu, tapi ini cepat, sidik jari, fast respon, enak, stabil, keamanan, lokasi juga normal ya. Jadi dari versi sudah lama sebenarnya di Android 10 ini sudah lokasi nggak perlu diragukan lagi karena sudah normal, sudah lama normal. Jadi walaupun di update tetap ya sudah normal gitu, bukan di lokasi lagi masalah bugnya. Suara normal juga, cuma saya matikan. Dan di sini baterai kita lihat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Baterai 16% guys, 16% ya. Dan di sini ada smart charging. Jadi kalian nggak usah aktifin smart charging ya, karena ada beberapa yang komen baterai stok di 80%. Dan rata-rata karena smart chargingnya diaktifin ya. Jadi kalau kalian pengen pakai smart charging, jadi sebenarnya bagus pakai smart chargingnya, cuma di sini kan kalian begitu aktifin defaultnya 80% ya, kalian aktifin aja sampai 100% gitu guys, 100%, dan ini 15%. Nah minimal kayak gini, jadi baterai kalian sebelum 15% kalian sudah cas ya, jadi mentok di 100% auto cut dia biasa gitu kalau kalian aktifin. Jadi kalian aktifin ke 100% kalau pakai smart charging, jangan di 80%, oke? Kalau nggak mau pakai sama aktifin sama aja. Dan di sini kita lihat penggunaan baterainya guys. Di sini penggunaan baterai saya 10 jam untuk layar dan 16 jam untuk penggunaan terakhirnya, pengisian penuhnya terakhir 16 jam, dan
penggunaan layarnya 10 jam ya Allah, ternyata hemat juga ya. Saya baru sadar ngecek segini 10 jam. Dan ini lebih banyak sosial media daripada gamenya. Kita lihat aja langsung. Oke, di sini kalian bisa lihat penggunaan baterainya stabil turunnya, dan sebenarnya saya nonton streaming YouTube paling banyak ya, karena saya suka nonton YouTube pas malam hari ya, nggak bisa tidur nonton YouTube, cari film. Dan penggunaan layarnya 10 jam guys, ini gede banget penggunaan layarnya ternyata ya. Dan sebenarnya saya ngegame PUBG juga cuma nggak sampai 10 menit ya, di sini cuma 9 menit doang. Saya ngegame PUBG buat ngetes. Tadi pas baterai 20% kalau nggak salah saya ngegame. Dan ternyata di baterai 20% itu masih normal, nggak ngeframe, nggak nge-lag, masih standar lah 30 fps stabil ya. Dan ini buat sosial media enak, buat ngegame juga harusnya enak ya, cuma nggak bisa stabil di 60 fps, kalian harus pakai modul ataupun pakai aplikasi ya. Dan di sini saya akan tes pakai aplikasi guys. Jadi selanjutnya di sini customisasi, dan ini banyak banget ya customisasinya. Jadi kalian yang sudah biasa pakai Havok ataupun ROM yang lain sebenarnya harusnya sudah biasa dengan customisasi kayak gini ya. Dan banyak yang nanya kayak tempat untuk indikator baterai ataupun penggunaan jaringannya. Kalian bisa cari di sini aja untuk penggunaan jaringan. Ambayan juga biasa yang sering ditanya, notifikasi ambayannya pengen dimatikan, kalian bisa matikan lewat sini juga ya kalau kalian nggak mau aktifin. Dan settingan Bluetooth dan hotspot normal aja harusnya ini. Baterai sisa 15%, dan kita buat tes PUBG Mobile ntar ya 15% itu guys. Jaringannya juga banyak opsi jaringan, jadi masih normal. Dan hotspotnya juga normal ya, jadi hotspot semua ROM ini stabil menurut saya. Di Havok ini mantep. Jadi Havok sama Corvus ya saingan lah, sama-sama fitur bagus, performa bagus, minim bug, dan sudah ada FPS info lagi. Ini mantap buat ngetes FPS-nya stabil atau enggak biar kita bisa ngelihat. Dan kita tesnya di sini pakai aplikasi Fullmax dan Game Center ya. Kebetulan saya baru install juga. Di sini kita biarin pakai balance yang Fullmax-nya, dan saya akan coba Game Center-nya juga ya. Jadi kalau kalian pengen ngegame PUBG 60 fps stabil, mode ekstrim ataupun HDR, kalian bisa pakai ini ya. Dan kalian bisa setting sesuai kayak saya atau racik sendiri juga sama. Kalian bisa tambahin modul, ganti kernel atau yang lain ya. Dan kita tes di sini juga guys. Oke guys, dan ini kita sudah di gamenya ya. Dan ini di game PUBG Mobile ya. Di PUBG Mobile saya pakai Fullmax dan Game Center, dan grafisnya sudah otomatis berbeda nih harusnya. Dan mode ekstrem ya, jadi nggak bisa 90 fps sebenarnya kalau pakai Game Center ini. Tapi ini tanpa review sudah bisa aktif ya. Jadi kalau kalian pengen 90 fps tanpa aplikasi bisa juga, tapi pakai modul yang lain atau pakai custom kernel sama aja lah. Dan di sini kita akan tes di klasik aja lah bentar. Kita tes sebentar ya, sebelum baterainya tadi 15%, dan kita tes di sini stabil, FPS-nya masih stabil di sini.
jadi nggak boros banget. Suhunya 39 derajat dan baterai sisa 11%, dan tadi awal Mei 15% ya, dan ini menurut saya nggak boros-boros amat sih sebenarnya. Dan saya sudah ngegame hampir 10 menit ya, hampir nggak sampai 10 menit. Dan kayak gitu doang review dari ROM Havok ini, dan ini enak banget, stabil menurut saya buat ngegame, buat sosial media, hemat juga guys. Dan kayak gitu doang ya, buat kalian yang mau cobain kalian bisa tes lihat di deskripsi. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.